Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini kami akan membahas mengenai teknik dokumentasi sistem. Perkenalkan, nama saya Novira Febriani, nomor BP 2001000022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 20010010011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Kurniawan, BP 18011006. Saya akan menjelaskan diagram proses bisnis. Teknik dokumentasi sistem. Dokumentasi menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Alat dokumentasi sistem yang umum: diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Yang pertama, diagram arus data. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Diagram ini menggunakan 4 simbol pertama yang ditunjukkan dalam figur 3/1 untuk mempresentasikan 4 elemen dasar: sumber dan tujuan data, arus data, proses transformasi, dan penyimpanan data. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim dan menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan, keduanya diwakili oleh persegi, seperti yang diilustrasikan oleh komponen A, pelanggan, J, bank, dan K, manajer kredit. Arus data adalah perpindahan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. Arus data dilabeli untuk menunjukkan data apa yang mengalir. Satu-satunya pengecualian adalah arus data di antara proses dan penyimpanan data, seperti arus data G dalam fitur 3/3, karena arus data biasanya jelas. Subpembagian DAD. DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat, karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar diagram. Konteks diagram yang menjelaskan gambar umum atau garis besar dalam satu sistem. Diagram zero. Diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram konteks. Diagram level. Diagram yang menggambarkan proses dalam keseluruhan yang ada dalam diagram zero. Pedoman untuk menggambar DAD: memahami sistem, mengabaikan aspek tertentu sistem, menentukan batasan sistem, mengembangkan diagram konteks, mengidentifikasi arus data, mengelompokkan arus data, mengidentifikasi proses transformasi, mengelompokkan proses transformasi, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, memberi nama semua elemen DAD, membagi sub-bagian DAD, berikan nomor yang berurutan pada setiap proses, menyempurnakan DAD, dan yang terakhir mempersiapkan salinan akhir. Selanjutnya yang kedua, bagan alir atau flow chart. Bagan alir atau flow chart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Simbol bagan alir dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah simbol input atau output, di mana simbol input atau output ini menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang kedua, simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan. Yang ketiga, simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan. Yang keempat, simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambah catatan penjelas untuk bagan alir. Selanjutnya, jenis-jenis bagan alir. Yang pertama, bagan alir dokumen atau dokumen flow chart dikembangkan untuk mengilustrasikan arus dokumen dan data antar area pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua, bagan alir sistem
menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Yang ketiga, bagan alir program, mengilustrasikan urusan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. 3. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, di antaranya menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi persediaan, dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Semua aktivitas ini ditunjukkan pada DPB untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis. Pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. 1. Mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. 2. Mengabaikan komponen tertentu. 3. Memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. 4. Mengelola bagian alir. 5. Memasukkan setiap proses bisnis ke dalam diagram. 6. Menggambarkan sketsa kasar DPB. 7. Menggambarkan salinan DPB.